Ini yang susahnya, kalau kita pakai Amon, kita harus menghindar dari Esmeralda. Dan Chow. Nah loh, ini Oh iya bener, Esme-nya jungler. Esme jungler. Chow-nya bisa jungler. Bisa jungler juga. Masyanya yang di roam. Wow, ini benar-benar balik lagi ke plot twist, dibalas plot twist ya. Tapi yang pasti ini dia match yang pertama kita di game yang pertama akan segera dimulai. Wow, ini di belakang kita sepertinya udah pada panas-panas banget nih penonton dari Ambelena. Coba suaranya dulu dong. Nah, mungkin kalian ada yang di luar sana juga udah mendengar ya bagaimana kemeriahan. Jadi sekali lagi sebelum kita menuju ke Land of Dawn, MPL Arena berikan tepuk tangan. Yes, dan pasti ini dia pertandingan di game yang pertama. Lihat Aemon dan ternyata Chow-nya bakal di tangan Albert. Iya, jungler Chow. Jungler. Dan bakal susah sih untuk bisa diganggu juga. Cuman ya balik lagi tanpa flicker dia tidak bisa kagetin musuh. Yap. Cuman dia bisa nge-raid langsung ke musuhnya dari jungle-nya ya, masuk jungle lawan. Oke. Dia bisa memberikan gangguan. Plus dia setidaknya punya beberapa source skill yang bisa membuat dia pergi lagi nih. Iya. Dari area tunggu. Jadi Kundonya, Sunpo-nya bisa menyelamatkan. Dan plus dia juga bisa menemani sekaligus mengganggu. Oke, seperti biasa dari masing-masing jungler akan langsung mengisi ke area monster jungle yang mereka punya. Kabuki langsung memberikan beberapa hit untuk bisa membantu pula ke arah Hike yang sedang melakukan farmingan. Yes, dan kalau kita lihat juga di sini aku sempat teringat ya kayak katanya Chow itu memang satu hero counter bagi Pakito jungler. Tapi ini kan Pakitonya bukan di jungler ya, Betul. balik lagi. Tapi kita akan melihat juga Godiva yang udah sneaky-sneaky juga di area rumputannya. Finn coba untuk merangsak masuk ke area jungle milik seorang Hai, tapi belum ada informasi yang disampaikan. Fluffy udah mencoba untuk rotasi menuju ke arah mid-nya. Dan bahkan kali ini tidak ada kontes di area Little Wonder-nya bisa dia dapatkan dengan cukup mudah bagi seorang Hai. Yap, itulah yang mungkin nantinya harus digarisbawahi juga untuk Banana ya. Coba lihat pergerakan dari Fluffy. Jauh lebih cepat lagi dengan hero yang digunakan Pakito. Clear minionnya cepat, dia langsung menuju ke area mid. Dia membantu rekan-rekannya sementara tadi untuk Banana agak sedikit tertinggal di belakang. Dan fun fact, ini kali ketiga Chow jungler muncul dan sebelumnya dipakai oleh Pedler dan Jana Kitty. Tapi Godiva hampir saja mendapatkan sebuah pick off yang mengerikan. Ya, itu efek teror dari Valentina yang memang cukup mengganggu ya. Iya. Dan kita tahu ya pasifnya dia 0,7 second dengan adanya teror nantinya. Dan balik lagi dengan Pakito yang memang bisa cepat banget untuk ke clear wave ini. Yep. Dan tadi untuk fight di Little Wanderer itu ada 4 orang loh. Kalau memang harus diprotes oleh Aran, kemungkinan besar mereka bisa tumbang. Karena mereka cuma 3 pemain. Berdasarkan ini balik lagi dengan satu rotasi dari Fluffy yang cukup cepat. Yang nantinya mungkin lama-kelamaan ini Banana harus jauh lebih mempercepat lagi bagaimana entah itu cutting minionnya, clear wave minionnya. Coba lihat sekarang ada Finn yang langsung diserang aja oleh 2 orang sekaligus tapi turtle-nya sudah terlihat dan Banana membayang-bayangi mereka. Iya, dan lihat ini 2 hero yang cukup tebal tapi ternyata first blood tercipta. Facehugger terculik di arah tengahnya dan membuat kali ini RRQ Hoshi mencoba untuk set up kepada turtle yang pertama. Meanwhile, Finn yang mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Hai dan gak dikasih jalan untuk menuju ke turtle pit-nya. Yap. Turtle pertama menjadi milik dari orang Kyoshi tapi coba lihat Skylarnya. Harus Memberanikan diri maju ke bagian depan tapi dia pun harus membayar dengan 1 nyawa yang harus dia tukarkan pula. Wow. Cukup punya kalkulasi yang matang ya. Tapi memang balik lagi lihat juga dari emblem yang digunakan Om Wawa. Yes, dan juga untuk emblemnya sendiri Weapon Master. Ini untuk Kabuki tadi, sedangkan Electro Flash ini dipakai oleh Irritel dan wajar saja karena memang Irritel ini harus butuh movement speed untuk mengisi pasifnya dia. Yep. Biar bisa double attack. Wah, ini dia high-nya. Bisakah dia berjuang untuk bisa selamat dari area tersebut? Karena Kabuki pun dengan Bennett yang dia punya masih bisa menyelamatkan pergerakan dari high dan juga satu clear wave minion yang sangat cepat dia lakukan. Yes, dan Thunderclap-nya juga belum terlalu berasa ya dari seorang Finn-nya. Meanwhile, in the middle lane kita lihat ada sebuah move Vended yang ditujukan kepada seorang Albert. Tapi sayangnya masih belum berhasil untuk menciptakan poin eliminasi tambahan untuk Aura Fire. Yap, sebuah Sunpo yang sangat baik tadi dilakukan oleh Albert, tapi Jet Kundonya. Namun untuk kali ini ada reroll manipulasi langsung dikeluarkan begitu saja. Albert yang berhasil tertangkap basah. Finn-nya di bagian belakang langsung aja merangsang masuk dan juga memberikan damage dan juga gangguan agar Facehugger bisa langsung dihancurkan. Tapi Valentina yang berhasil pula langsung didapatkan. Namun untuk kali ini Godiva seorang diri bisakah dia kabur dari yang tersebut? Karena Godiva berjuang seorang diri dan Amonnya datang untuk memberikan bantuan. Plus Fluffy entah dari mana datangnya. Hilang Aul. Endless Shard-nya sakit banget. Finn hilang tapi ditukar dengan 2 member dari Aura Fire.
Wow. Kali ini unstoppable fight udah mulai terjadi di menit-menit awal, Bawa. Iya, dan juga inilah yang memang kita nantikan mungkin. Karena dari Aura Fire, mereka adalah tim yang kuat untuk 5 menit yang pertama. Iya. Dan KDA mereka masih tetap berjalan juga. Sejauh ini kita melihat memang burst damage yang diberikan oleh Hai. Ini harus bisa berjalan terus-menerus juga. Karena mumpung dari Finn sendiri tidak terlalu tebal di awal-awal ya. Masuk ke late game dengan adanya Guardian Hell, mungkin dengan Twilight Armor nantinya, Masya bakal susah banget untuk bisa dikembangkan. Dan juga tadi MU yang digunakan oleh Vesager sangat baik. Ada real manipulation yang diamankan hingga bisa mendapatkan pula ke arah dari Chow-nya yang digunakan oleh Albert. Tapi sekarang Turtle-nya sudah muncul kembali. Mereka akan melakukan pertempuran di area tersebut ya dengan adanya kontes di Turtle yang kedua kali ini. Oh, tapi lihat Banana. Gak bisa lagi untuk pulang karena adalah charge-nya Kone kali ini. Kita lihat dengan 4 member yang tersisa dari arah Hoshi. Bakal coba untuk kontes ke arah Turtle yang kedua. Tapi lihat Amo Pendant cancel satu dari manipulation. Tapi Albert berhasil untuk menyelamatkan Turtle-nya dan bahkan 2 Dragon menuju ke arah belakang. Belum ada power lebih lagi. Tapi lihat dari seorang Hai-nya mencoba untuk digaruk lagi karena Finn gak bakal melepas buruannya. Tapi Hai masih bisa mundur ke arah belakang. Oke, Hai-nya mencoba untuk bisa memaksakan keadaan. Tapi Finn terlalu berada di depan. Plus dia pun berhasil untuk memberikan backup terhadap rekan-rekannya dan juga mengusir pun. Tapi Clay-nya harus mengeluarkan flicker agar bisa kabur dari area tersebut. Pertempuran yang terus-terusan terjadi. Tapi networknya coba lihat. Hanya ada perbedaan sekitar. Tidak ada untuk kali ini. Ya, tapi aku bisa Sengit bilang ya? di sini ya, bahwa dari gold lane-nya ini lumayan tertekan untuk Beatrix dari Kabuki ya. Karena dia punya steel light plate, di mana biasanya dia cuman punya langsung Hunter Strike. Yap. Ada Hunter Strike di sana sekarang, dan dari Skylar sendiri masih dengan steel light plate, masih juga dengan satu buah Windtalker. Dan ini bakal mengarah ke Scarlet bisa. Dan itu yang bakal dicari juga. Attack speed. Attack speed, Kuat, critical, irritel, betul. heavy crossbow-nya akan menjadi nightmare, akan menjadi mimpi buruk. Tapi Banana, wow, coba lihat, hanya ada sedikit HP yang tersisa di dalam tubuhnya. Terjadi pertempuran di area HP barusan. Ada pergerakan yang memang langsung dilakukan. Clay-nya pergi ke arah mana, di mata dia ada info sebelumnya. Kalau flicker sudah dilakukan, tapi untuk Valentina kali ini mendapatkan sebuah balasan yang begitu berarti karena dirinya terpick off duluan. Iya, tapi kalau Diva kali ini one last hit gak bisa lagi untuk selamat karena heavy crossbow dari Skylar menembus relung hati dari seorang Godiva dan membuat dia harus tumbang juga. Tapi Hai kali ini bakal menjadi seorang target operasi bagi seorang Finn. Finn gak ngelepasin zonasi yang dilakukan. Wow. Ini boleh-boleh, plus irritailnya entah bagaimana cerita ya tadi udah bisa sampai juga di area tersebut. Tapi sekarang ada balasan dilakukan. Walaupun damage-nya belum begitu terasa, namun Skylar udah mulai maju ke bagian depan. Skylar-nya berhasil, tapi langsung untuk 1 poin kill-nya diamankan oleh Yip. Yes, dan itu dia Hai yang udah tumbang juga. Ada kompensasi di mana satu altar turret di arah bottom lane tadi berhasil juga untuk dihancurkan ya di tangan seorang Fluffy. Tapi Turtle yang ketiga kali ini udah muncul di line of down pastinya. Udah mulai di set up oleh seorang Albert kali ini. Tapi Godiva udah mulai hadir. Mencoba untuk menghampiri saja keberadaan Albert yang kali ini mencoba untuk set up. Tapi Amo Pendant kali ini juga udah mulai connect dengan adanya satu retribution yang lagi-lagi on point. Albert berhasil untuk men-secure karena Turtle yang ketiga. Oke, mereka pun mundur kembali menurunkan lagi temponya. Udah dapet Turtle cukup. Untuk melakukan inisiasi selanjutnya mereka setup dulu. Ya, dan juga 3 turtle ini udah lebih daripada cukup juga ya. Apalagi untuk di top lane-nya. Turretnya bisa diamankan oleh gold laner yaitu si Skylar. Jadi untuk sekarang Skylar ketika sudah mulai bertukar posisi juga. Dia udah sedikit lebih nyaman. Apalagi item-item yang dimiliki oleh Irithel ya. Kita tahu ini adalah marksman yang sangat-sangat bergantung dengan item. Kalau memang dia sudah punya itemnya. Damage yang bakal diberikan oleh dia bakal berkali-kali lipat. Belum lagi garis depannya ada Finn, ada Chow, ada Banana juga. Ada waktu tambahan yang mereka bisa punya. Tapi Hai! Ditabrak dan Hai-nya belum menghilang. Tapi Albert mencoba untuk langsung mengejar ke arah Vesager. Agak sedikit terpisah dari pertempuran. Tapi Fluffy seorang diri. Ada 3 player berada di belakangnya. Masih bisa selamat. Fluffy-nya membawa mereka nge-buying time pula. Dan Godiva covering yang dilakukan berhasil sejauh ini. Oke, kali ini dominasi udah mulai diperlihatkan ya dari RRQ Hoshi. Tapi lihat di arah bottom lane, Fluffy akan menjadi targetnya. Tapi Fluffy bergerak mundur aja dan merelakan satu outer turret di arah bottom lane-nya hancur di tangan seorang Skylar. Yap, outer turret kembali berhasil dihancurkan. Network untuk kali ini cukup jauh. Dimana tadi hampir bisa dibilang tidak ada perbedaan. Tapi beberapa saat kemudian udah ada sekitar 2000-an lebih Om Mawah. Ya ini sedikit lebih sulit sih buat Aura Fire ya. Mereka harus bisa menembus lini belakang tapi sebagai jungler assassin. Hai agak sulitnya karena di HP-nya dia tipis. Kalau dia coba untuk nabrak di sebelah-sebelahan dengan Esmeralda bakal sulit banget. Belum lagi Finn ini selalu ada, Finn selalu nempel ke arah dari Hai. Iya.
Ini kali ini Finn dengan satu roamer yang digunakan Masya-nya. Oke. Iya. Dia lupa akan base-nya, dia lupa akan area farming-nya. Dia zoningnya sampai map brawl. Iya. Jauh. Zoningnya memang dari tadi bisa dibilang mungkin dengan adanya 9 menit waktu udah berjalan kayak 8 menitnya dia ada di area dari Aura Fire deh. Setuju banget, tapi lihat Fluffy kali ini bakal coba untuk menghancurkan satu inner turret yang ada bottom lane, tapi Falling Star Moon dengan begitu sigapnya Banana coba untuk nge-clear wave minionnya, dan ini dia Lord yang pertama, Lord yang belum in-hand udah muncul juga di line of down, tapi lihat Finn kali ini bakal coba untuk dipunish, bakal coba untuk dicicil-cicil aja, meanwhile Fluffy masih mencoba untuk mengganggu area pergerakan dari seorang Albert. Nih Fluffy bener-bener pede banget dan Fluffy sangat-sangat mengganggu sekali untuk membeli waktu ya. Tapi Amonnya berhasil langsung dihancurkan. Namun Lord yang pertama malah diamankan pula oleh Patrick. Ini adalah hal yang sangat-sangat merugikan dari Arkeosi. Tapi pertempuran yang kembali terjadi di bagian tengah. Ada flicker langsung dikeluarkan. Godiva berusaha untuk bisa nge-buying time. Dia berusaha untuk membeli waktu tambahan. Dilompatin dengan Falling Star Moon dan rubinya dihancurkan. 3 player hilang dari Aura Fire, tapi ditukar dengan adanya Lord yang pertama kali ini dari Arkeosi belum bisa menyelesaikan gamenya dengan begitu cepat. Masih ada satu nafas yang lebih panjang lagi untuk Aura Fire pastinya. Dan kalau kita intip dari itemization, Omawa. Ya, BOD untuk Beatrix tadi bisa memberikan damage yang besar ya ke arah dari Lord juga. Scarlet Phantom dan Wind of Nature ternyata 3 item di sini. Untuk Skylar ini dual gold time bakal terjadi sebentar lagi. Oke, Albert sendirian ada damage yang masuk ke arah tubuh, tapi wulala Sunpo-nya menyelamatkan hari dari Albert. Wow, Shunpo memang ya save the day banget. Tadi juga dia sempat kabur dari sergapannya Godiva dengan Shunpo-nya, tapi satu Lord yang berhasil untuk disecure oleh Kabuki juga kali ini masih bisa disecure. Tapi lihat dengan adanya Falling Star Moon ke belakang, ditahan lagi dengan adanya supply wave, ada Kabukinya down. Tapi lihat dari manipulation, gak tergapai kepada seorang Vesarka, tapi wave dinaikkan kepada seorang Godiva. Kali ini Galar bisa kemana-mana lagi karena lihat heavy crossbow dari Skylar berhasil untuk memvanish seorang Godiva. Oke, cuman dengan adanya team fight barusan yang terjadi nih, satu hal di bagian atas, wave minion berhasil dihantarkan. Walaupun untuk kali ini Banana sangat baik sekali pergerakannya Muawa. Dia tahu, dia notice akan hal itu, dan satu inner turret sepertinya kalau memang berhasil dia pertahankan, ini adalah kerugian yang sangat-sangat besar untuk Aura Fire. Tapi sepertinya inner turret itu berhasil tumbang. Iya, dibalas objektif ya untuk dari Aura Fire sendiri nih. Dan dengan adanya satu defense ya dari Banana yang cukup cepat juga, tapi memang balik lagi. Tadi sempat pick off lagi, lihat dengan ada Swarm Dragon untuk seorang High, disambut dengan ada satu real manipulation juga dengan Endless Shard, masih belum bisa memberikan damage balasan. Tapi High dalam ancaman, gak bisa lagi bertahan. Banana berhasil mencekir satu poin eliminasi tambahannya. Wah, Banana terlalu maju sendirian di depan dari Fluffy. Coba lihat, begitu baik Renner Rapatinya sudah masuk pula ke dalam tubuh dari Retail. Dan sekarang waktunya untuk pemain di Aura Fire akan melakukan balasan gak, karena mereka melakukan tekanan berada di sentral turret yang dimiliki oleh Aura Arkeosi, walaupun mereka sejauh ini belum bisa menembusnya. Iya, ini objektif banget dari Aura Fire ya. Ya, dari Aura juga tadi dari Amonnya sebelah-sebelahan dan Esmeralda itu susah. Dia nggak bisa hilang akhirnya. Nggak bisa hilang, tapi untungnya juga memang masih ada Kabuki. Balik lagi dengan Beatrix, Wesker Mod atau dengan Rainernya dia. Damage-nya dalam banget. Dan kalau memang ada yang ke-game satu pemain dari Arkeosi, ini cepet banget untuk mereka bisa dikembangkan. Ulala, oh my god! What? Itu satu Wesker Thunderclap sempat menghilangkan beberapa HP dari Kabuki, tapi Wesker damage-nya jauh lebih besar. Dibalaskan dengan Wesker, jahat banget damage yang dihasilkan lewat satu hal yang kita lihat barusan. Dan Lord sudah terlihat di bagian bawah High-nya beserta dengan Vesager. Mereka fokus untuk bisa mendapatkan Lord tersebut, sementara Godiva dan juga Fluffy mereka membuat sebuah benteng. Banana akan lompat ke bagian depan, tapi untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari Aura Fire tanpa adanya kontes lewat sebuah perimeter yang mereka ciptakan begitu baik. Yes, wow. Dan kali ini satu minionnya juga akan berjalan menuju ke arah outer turret di arah middle. Masih coba untuk dipertahankan, mengingat di sana masih ada 5 member yang siap dari RRQ Hoshi. Tapi lihat damage deal, Facehugger dan juga Fluffy. Ini gede banget sih. Yang pastinya yang membuat tadi dari RRQ Hoshi juga agak sedikit kelimpungan. Gitu. Ini udah harus diwaspadain Om ya. Patricknya udah gak boleh deketin banget nih. Iya, nggak boleh jaraknya terlalu dekat ya. Tapi kalau kita bisa mention ini Fluffy tugasnya bagus banget. Dia dari tadi ngerapin wave minion untuk Aura Fire. Jadi bisa nge-pushnya barengan Trilen. Dia manfaatkan semuanya ya. Dia punya mobilitas, dia punya kecepatan untuk clear wave minion, dia melakukan rotasi terus-terusan. Dari case factory kita lihat Banana sejauh ini sepertinya belum bisa mengikuti pula bagaimana pergerakan
dari Fluffy pergi. Reload manipulation langsung dikeluarkan begitu ya. Tapi Finn terjebak di bagian dalam sendirian. Bisakah langsung keluar? Namun untuk banananya berhasil kabur dari tersebut. Tapi Godivanya mencoba untuk langsung memancing. Membawa pergerakan Finn agar masuk ke dalam jeruji ataupun sebuah jebakan yang mereka ciptakan. Karena Finn-nya satu hit terakhir. Tapi tidak terkena. Albertnya pun berhasil selamat sejauh ini. Karena Banana langsung datang untuk memberikan sebuah coveran. Dan Banana menjadi korban. Skylar-nya hadir. Ada WoE di dalam tubuhnya. Skylar berhasil untuk mendapatkan langsung arah dua dan pertempuran yang terus terjadi. Wow, Skylar kali ini bakal coba untuk melarikan diri. Tapi lihat dari Aura Fire juga nggak akan melepaskan buruan ya. Skylar masih bisa untuk recall terlebih dahulu dan menyelamatkan dirinya. Tapi enggak karena Finn memanggil dan juga memberikan satu informasi. Skylar kali ini bakal coba untuk mundur. Dan Finn hanya memberikan sebuah perimeter aja. Sebuah waktu aja untuk Skylar bisa mundur. Tapi lihat, 3 base turret dari RRQ Hoshi kali ini udah hancur semua. Yes, ini kekuatan dari Aura Fire. Mereka tahu banget kapan untuk mundur juga. Apalagi tadi sebenarnya Kabuki udah dipukulin dengan 3 hero langsung. Tapi Wind of Nature masih sempat untuk menyelamatkan Kabuki. Lihat dia didapin Banana, kena Albert. Dan akhirnya Skylar ngeliat adanya potensi untuk langsung kejar ke bagian belakang. Di bypass semuanya oleh Skylar. Fokus untuk menumbangkan Kabuki. Kalau enggak, itu udah bakal tumbang. Pasti bakal selamat. Itu Godiva untung ada Immortal ya. Masih selamat loh dia bawa. Masih ada nyawa kena. Hey, apa itu barusan? Dimana mau offended-nya? Ternyata belum terlalu on point. Iya, mau coba untuk ganggu ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Albert pastinya. Tapi kali ini udah mencoba untuk sneaky-sneaky di area rumputan. Banana bakal coba untuk jadi target operasi. Lihat Endless Charge-nya sakit banget. Banana gak bisa lagi untuk selamat. Dan 4 member tersisa dari RRQ Hoshi. Dan dalam 15 detik lagi, Lord yang sudah enhance akan muncul di Land of Death. Itu damage seperti apa yang barusan kita lihat dan itu Esmeralda loh. Iya. Ya kita tahu bagaimana tembok besi yang memang bisa dibangun oleh Esmeralda di dalam tubuhnya rontok om. Yes, dan juga dengan hilangnya Banana berarti di sini gak ada badan garis depan Arkeos ya. Lordnya bakal menjadi salah satu Lord yang bisa dibilang gratis, kategorinya gratis. Efek domino bakal seperti ini, berarti Lord akan menjadi milik Aura Fire tanpa adanya kontes. Kekurangan kuantitas player, mereka hanya 4 player saja berbanding dengan 5 yang sudah standby. Mau nggak mau. Iya. Dan ini susahnya buat Arkeos sekarang. Kita tahu power dari Aura Fire adalah ketika mapnya sepi. Semua ada dalam rumput. Siapa yang berani? Esmeralda masuk aja kayak tadi. Apalagi untuk hero yang tipis. Paling yang bisa masuk sekarang memungkinkan itu adalah Finn. Iya. Sementara kalau kita lihat ke sebelah untuk marksman-nya ini sangat berharap apabila orang berkumpul. Tapi itu tidak dilakukan oleh player dari Aura Fire. Mereka dari tadi bersembunyi terlebih dahulu tapi reload manipulation. Clay-nya udah langsung dikeluarkan. Finn-nya hanya 1 bar HP lagi tapi Fluffy masih bisa selamat. Immortalnya pecahkan Kak Fluffy selamat dari tersebut tapi Fluffy masih bisa pergi. Mereka semua masih berada di dalam area pekarangan rumah yang dimiliki oleh RRQ Hoshi dan barusan Way of Dragon yang mendapatkan pelanggaran Palestina tapi Finn dibalaskan begitu saja. Dilompatin ada satu Palistarmu dan akhirnya tertangkap basah. Shutdown pun langsung dilakukan. Skylar-nya menjadi seorang pemburu di mana dia langsung berburu siapapun yang ada di depannya pasti akan terkena efek yang kedua. Namun Kabuki memberikan sebuah efek west karena begitu menyakitkan tapi Kabuki pun dengan tactical reposition dia harus mundur terlebih dahulu tapi di area berbeda. Godiva coba lihat berjuang seorang diri. Fluffy pun langsung hadir. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama namun sepertinya akan langsung dipaksakan begitu saja. Fluffy masih bisa pergi masih selamat tapi dikejar oleh Clay. Yes, dan Fluffy masih survive, masih bisa mundur. Tapi lihat, base yang tersisa dengan setengah HP-nya lagi. Masih mencoba untuk bertahan dari RRQ Hoshi. Skylar dengan item yang udah mumpuni ya, Wawa. Ini udah menggila banget ya. Sudah sampai-sampai punya full item ya. Dan Iya. Kabuki bahkan dengan Husklaw-nya. Sekarang dia udah gak perlu pulang sama sekali. Tinggal cari opening, masuk dalam rumput. Apakah ada pemain RRQ Hoshi yang balik lagi jalan sendirian? Nih coba lihat dari sisi itemnya. Sudah full ya. Udah full lengkap sih itu item lengkapnya buat marksman itu ada di Bahkan si Skylar. udah Ada nyeker. Windtalker, Betul Scarlet, Berserker, Udah nyeker. BON, Melvik. Udah nyeker. nuker dengan Immortal juga. Dengan satu sepatu yang mungkin nantinya akan diganti lagi ya. Tapi untuk Skylar. Nah, Immortalnya diganti sekarang. Immortal Tough Boots. diganti. Plus sekarang untuk Beatrix dia punya Husklaw loh. Akan jauh lebih pede lagi untuk 1v1 situation dengan siapapun. Karena kita tahu lifestyle-nya pasti akan kencang sekali. Kencang banget. Jadi lebih sustain, dia lebih bisa bertahan dan juga tetap bisa memberikan damage yang dengan item seperti ini ya udah siapa yang mau mendekat. Ya, bahkan dari High sendiri juga dia full burst damage. Divine Glaive. Ada Genius One-nya Item juga. jahat semuanya. Calamity Reaper. Udah Calamity pula di sini. full damage banget.
Oke, inilah mungkin ini yang menjawab Om ya. Setelah mungkin defense-nya dihancurkan dengan ada Genius One, ada true damage yang bisa dihasilkan oleh Calamity Reaper yang mungkin dengan darah-darah putih yang dimiliki oleh Esmeralda juga tidak akan dihiraukan jadinya. Ya, tetap sih bisa di-burst pasti buat Esmeralda. Tapi ya syarat dan kondisi ya. Iya. Esmeraldanya harus sendirian. Syarat juga. dan kondisi ataupun syarat dan ketentuan berlaku ya. Betul, terms and condition apply ya. Tapi di sini Lord yang sudah evolve sudah muncul juga. Dan wow, lihat itu basic attack dari Rennernya aja ke Albert udah sebegitu menyakitkannya ya. Dan udah mulai di zoning out juga dari teman-teman Aura Fire. Kali ini begitupun dengan adanya Finn dari RRQ Hoshi pastinya. Karena ini kalau misalkan dari Lord Evolve ini dapat di tangan Aura Fire. Yep. Ini bahaya banget untuk RRQ Hoshi. Ini Lord udah evolve. Kita tahu Lord evolve akan ada tambahan damage lagi yang bisa diberikan apabila mereka bisa mempertahankan Lord tersebut. Namun adu retribution itu adalah hal yang paling digemari pula oleh Albert. Albert sering banget dari head to headnya, sering banget untuk memenangkan dari pertarungan tersebut. Masih ditahan Lordnya. Yes, masih ditahan dan ditarik ke arah pekarangannya dan di reset begitu aja. Gak mau melakukan komitisasi ke arah Lord yang sudah evolve ini. Masih menunggu momentum juga karena Finn yang udah bersiap juga dari RRQ Hoshi bakal coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk melakukan konten. Mengingat dari turtle demi turtle yang tadi udah kita lihat juga, retribution dari Albert berhasil untuk men-secure. Dan kali ini, akankah gambling dari Aura Fire? Ya, harusnya banyak stopper yang bisa dilakukan. Plus, Albert, tapi ada pertempuran di area yang berbeda loh. Coba lihat Flavinya. Berusaha untuk bisa mendapatkan pula ke arah Skylar. Tapi Flavi sekarang udah mulai hadir kembali. Tapi dikejar habis-habisan. Lordnya ke reset dan mereka masih bisa bertahan. Tapi Finn terlalu dalam. Hingga mengakibatkan mereka kekurangan flare. Dan Flavinya masih bisa bertahan dengan 6 assist yang dimiliki. Real Man di bagian belakang. Facehacker yang berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Ternyata itu adalah Yip yang memang tertangkap pula. Ini benar-benar dengan Winter Day. Jadi masih bisa selamat dilompatin karena ada satu Falling Star Moon dan hilang sudah Facehacker. Tapi Lordnya kemungkinan akan menjadi milik dari Aura. Iya, karena kita lihat 2 member hilang dari RRQ Hoshi. Ini bukan hal yang baik juga untuk melakukan ada kontes. Dan ini dia, Lord Evolve di menit ke-21 berhasil untuk di-secure untuk Aura Fire. Ya, itu team fight yang bagus banget tadi. Karena dari high-nya, dia benar-benar diincar. Dan dia masih bisa selamat tarik ulur. Karena dia masih ada invisible armor juga. Masih bisa menghilang untuk Amon. Dan itu cukup annoying. Dan karena memang terlalu komit tadi tumbangnya dari Finn. Berarti gak ada lagi dong yang bisa nahan damage besar. Seperti dari Endless Shard-nya. Yang kedua juga dari Wesker. Oke, tapi Lord Evolve kali ini juga udah mulai dikawal ya. Karena Godiva bakal jadi garda terdepan untuk Aura Fire. Begitu pun ada Kabuki di arah belakang. Udah mulai bersiap, kali ini Lordnya juga udah mulai masuk. Yap, ini Lordnya udah standby di dalam. Mereka sudah ready pula. Tapi Skylar, heavy crossbow-nya sudah terlihat akan langsung digunakan karena Banana menjadi orang terdepan. Tapi Finn, sakit banget damage-nya. Memaksakan keadaan sepertinya. Karena sekarang mereka para player dan juga ada satu lagi Renner rapat yang masuk ke dalam tubuh dari Skylar. Tapi Reload melindungi pergerakan mereka, melindungi rumah mereka sejauh ini karena Clay menahan di area tersebut. Habis sudah efeknya, habis sudah, tapi Banana berjuang seorang diri bagian depan dengan sedikit lagi damage yang bisa aja menembus ke arah pertahanan tubuhnya. Dan juga Pesarnya terbuka dengan begitu karena waktunya. Pesarnya hancur. Aura Fire mendapatkan game yang pertama. Wesker led game. Kabuki berhasil untuk memfokuskan menuju ke arah base-nya dan game yang pertama. Dengan begitu sengit, Aura Fire men-secure poin pertama.